Perhatikan limas berikut. Titik sudut yang terletak di luar bidang TPQ ya. Bidang TPQ-nya, TPQ itu kan sisi yang paling depan. Nah, sekarang titik yang berada di luar otomatis adalah titik R dan titik S ya, karena ini berada di belakang. Kalau titik T pasti pada bidangnya, P juga pada bidangnya, Q juga pada bidangnya. Jadi yang tepat adalah R dan S. Jawabannya di sini adalah C. Nomor 2, perhatikan balok berikut. Nah, pernyataan yang paling benar adalah titik P itu merupakan perpotongan diagonal AH dan DE. Berarti titiknya di sini. Ya, perpotongan itu di sini. Kita garis saja. Kan? Ini adalah titik P. Titik P. Nah, sekarang kita ke pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, titik P terletak di luar bidang ADHE. ADHE. Nyata-nyata titik tersebut berada pada bidang. Kalau di luar berarti itu pernyataan yang salah ya. Kemudian pernyataan kedua, titik P terletak pada bidang ACGE. ACGE. ACGE itu diagonal ruangnya ya, bidang di diagonal ruang. Pasti titik ini berada di luarnya titik P karena tidak menyentuh, ini nanti menyilang ruangannya. Kemudian berarti pernyataan keduanya bukan. Pernyataan ketiga, titik P terletak pada bidang AB kemudian GH. GH. Nah, ini kan berada ya, AB GH ini sama ya, tapi kan ini dilalui. Nah, berarti titik tersebut terletak pada bidang ABGH. Kemudian berarti pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan keempat, titik P terletak di bidang BCHE. BCHE sama ya, ini harusnya kan titik tersebut berada di luar ya, pas. Kalau BCHE itu menyeberang sini ya, kalau digambar ini seperti diagonal ruang juga, tapi titik P nya tidak kena bidang tersebut, berarti titik P terletak di luar, benar. Sekarang yang kelima, titik P terletak di luar C, D, E, F. Oh, nyata-nyata dilalu ya, berarti ini pernyataan yang salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 3 dan 4. Oh, jadi jawabannya di sini adalah E. Contoh soal nomor 3, perhatikan limas TKLMN. Pasangan rusuk yang bersilangan adalah, artinya bersilangan itu adalah kelihatannya berpotongan, tetapi kalau diperpanjang sepanjang apapun itu tidak akan pernah berpotongan. Itu artinya bersilangan ya. Bersilangan itu tidak berpotongan. Jadi sekarang kita coba satu persatu. KL dan TK. Nah, kalau diperpanjang pasti berpotongan ya. Ini saja sudah berpotongan. Kemudian KN dengan LM. Nah, ini diperpanjang tidak akan berpotongan, namun kelihatannya tidak berpotongan. Nah, ini berarti sejajar, bukan bersilangan. Kalau bersilangan tuh kelihatannya berpotongan, tetapi tidak ada perpotongannya, tuh hanya kasat mata saja ya. Kemudian TK dan TM. TK sama TM, nyata-nyata di sini sudah berpotongan di titik T, jadi bukan bersilangan ya. Kemudian TL dan MN. TL dan MN. Nah, ini sama yang belakang sini kan kelihatannya berpotongan ya. Tapi kalau diperpanjang, ini diperpanjang tidak akan pernah ada titik potongnya. Itu yang dinamakan bersilangan ya.
Jadi jawabannya sudah ketemu, yaitu D. Sedangkan yang E, TN sama KN. Nah, TN sama KN kalau sudah ada sama huruf yang sama, itu pasti sudah jelas itu berpotongan. Perhatikan kubus berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah, coba satu persatu. Ruas garis CF sejajar dengan bidang ABCD. Sejajar itu kalau diperpanjang tidak berpotongan, tetapi kalau dilihat itu juga tidak seperti bersilangan tadi ya, beda. Kalau bersilangan tuh kelihatannya berpotongan. Nah, kalau sejajar itu ya diperpanjang sepanjang pun tidak pernah berpotongan, dan itu searah ya, itu namanya sejajar. Nah, CF itu diagonal sisi ya, diagonal sisi pada kubus, kemudian sejajar dengan bidang ABCD. Nah, karena bidang ini dan bidang ini itu berpotongan, maka pasti tidak sejajar ya, berarti A bukan. Sekarang ruas garis BC terletak di bidang AFGH. Ruas garis BC itu terletak pada bidang EFGH. Nyata-nyata ini tidak terletak pada bidang EFGH, berarti pernyataannya salah. Kemudian C, ruas garis BG, nah, diagonal sisi juga itu sejajar dengan bidang ADHE ya. Ini ini sisi, ini juga sisi, tapi ini berupa garis ya, pasti ini sejajar. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita lihat juga yang D, coba. BE B ke E, diagonal sisi depan ya, kemudian menembus bidang ABFE. Itu terletak pada ya, BE itu terletak pada ABFE, jadi tidak menembus, itu melekat berhimpit. Kemudian ruas garis BF terletak pada bidang BCHE, diagonal ruangnya ya, bukan ya, ini tidak terletak ya, jadi yang paling benar adalah C. Perhatikan balok berikutnya. Hasil perpotongan bidang PQ VW dan garis bidang QR WT adalah, nah, ini ada 5 pilihan. Nah, cari yang benar ya. Sekarang saya akan gambar terlebih dahulu supaya lebih jelas bidang mana dan bidang mana. Saya akan menggunakan dua warna yang berbeda supaya lebih jelas. Ini adalah gambar PQVW. Sekarang kita gambar lagi bidang QRWT-nya. Ini QRWT sudah saya gambar ya. Jadi sekarang sudah kelihatan mana perpotongan antara PQVW dengan QRWT ya. Sekarang tebak di mana. Kalau perpotongannya pasti tentunya berupa garis karena bidang dan bidang ya. Jadi untuk D dan E kayaknya tidak mungkin, soalnya itu berupa titik. Sedangkan perpotongan bidang dan bidang di sini berupa garis ya. Garis Q dan W itu diagonal ruang ya. Itu mungkin, coba kita cek yang lain. Garis QT itu bukan perpotongannya ya, karena itu pas pada bidang QRWT-nya, bukan. Berarti sekarang garis P ke W juga bukan, karena itu terletak pada bidang VW ya, PQVW. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Q ke W itu diagonal ruangnya, itu termasuk perpotongan antara dua bidang tersebut.
nomor 6 itu balok KLMN OPGR mempunyai panjang rusuk KL 16 cm, LM-nya 12 cm dan MQ 10 cm. Jarak antara titik O dan titik M adalah, untuk mengerjakan soal dimensi 3 ya, itu supaya lebih mudah itu kita gambar terlebih dahulu. Ya, sekarang sudah kita gambar videonya. Cara memberi nama ke baloknya ya, itu juga mulai dari sini ya, dari kiri KLMN, atas OPGR. Jadi secara berurutan, tidak boleh berpencar-pencar ya. Itu cara menamai balok, ataupun nanti kubus juga demikian. Nah, sekarang kita cari jarak titiknya, yaitu ya titik O ke titik M ya. OM itu adalah diagonal ruang. Kalau kubus itu mudah sekali ya, tinggal menambahi akar 3 di belakang rusuknya. Misalnya rusuknya 10 ya berarti 10 akar 3. Namun ini balok, jadi kita harus cari diagonal sisinya dulu, harus kemudian baru bisa dicari diagonal ruangnya. Sekarang kita cari terlebih dahulu diagonal sisinya. OM yang kita cari, segitiga bantu yang kita pakai itu adalah O, L, dan M. Nah, kita tulis atau kita gambar dulu segitiga bantunya, yaitu O, L, dan M. Nah, setelah demikian kita potong dulu gambarnya supaya lebih jelas ya. Jadi segitiga yang merah itu kita potong dulu. Nah, sudah saya tulis nih. Nah, OLM, siku-sikunya itu berada di titik L ya. Jadi LM-nya sudah diketahui, yaitu di situ 12 cm ya. LM-nya 12 cm. Ya, kita tulis 12 cm. Sekarang kita bisa mencari OL. Cara mencari OL, kita harus membuat lagi segitiga, yaitu segitiga OKL. Nah, sekarang kita buat segitiga OKL-nya. Segitiga OKL sudah saya gambar dengan panjang OK 10 dan panjang KL 16. Jadi OL bisa kita cari ya, OL sama dengan akar, karena ini siku-siku ya, dan OL ada sisi miring, berarti nanti dijumlahkan. Berarti 10 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan akar dari 100 ditambah 16 kuadrat itu 256, sama dengan akar dari 356. Sebenarnya bisa kita sederhanakan, tapi tidak usah dulu supaya nanti lebih mudah ya. Jadi sekarang kita tulis di sini OL-nya yaitu akar 356. Nah, kalau sudah tahu dua sisinya, OM bisa kita cari. OM sama dengan akar dari ya, masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan, karena OM itu adalah sisi miring. Jadi OM-nya adalah akar 356 dikuadratkan ya, ditambah 12 dikuadratkan. Akar, nah akar dikuadratkan berarti akarnya hilang ya, jadi langsung ditulis 356 ditambah 12 kuadrat 144. Akar sama dengan akar 500 ya. Nah, 500 itu bisa disederhanakan, itu menjadi akar 100 dikalikan dengan 5 ya. Akar 100 itu sama dengan 10. Akar 5 nya tetap ditulis akar 5 ya. Jadi jarak titik O ke M adalah 10 akar 5 cm ya, sehingga jawaban yang benar adalah B. Contoh soal nomor 7.
itu sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Titik A terletak di pertengahan rusuk RV. Yang ditanyakan adalah jarak titik V terhadap garis TA. Nah, ini berarti tentang jarak titik terhadap garis. Nah, oleh karena itu kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Ya, ini kubusnya sudah saya buat. Sekarang kita tentukan titik A-nya dulu. Titik A tadi terletak di tengah-tengahnya R dan V. Oh, berarti di sini ada titik A ya. Kita tulis dulu. Di sini ada titik, yaitu titik A. Ya, ini di tengah-tengahnya. Yang ditanyakan lagi adalah jarak titik V terhadap garis TA. Jadi terlebih dahulu kita hubungkan T ke A-nya. Setelah kita hubungkan garis T ke A, nah kita terlebih dahulu membuat segitiga bantu. Nah, segitiga bantu yang kita pakai di sini saya membuat segitiga TA ke V ya. Jadi siku-sikunya nanti berada di titik V. Nah, jadi siku-sikunya ya sudah berada di titik V ini. Karena ini berbentuk kubus dengan rusuk 6 cm, sedangkan TV itu adalah diagonal sisi, maka panjang TV adalah 6 akar 2. Dan panjang V ke A itu kan setengah dari V ke R. Berarti setengah dari 6 itu adalah 3. Nah, sekarang kita potong segitiga TAV ya. Segitiga TAV-nya kita potong dulu supaya lebih jelas. Ini segitiga TAV sudah saya gambar. Sekarang kita tuliskan di sini panjang TV ya. TV tadi adalah 6 akar 2. Karena TV tadi adalah diagonal sisi. Sedangkan AV tadi setengah dari 6 ya, VR. Jadi setengah dari 6 adalah 3. Nah, jadi panjang TA kita bisa cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini saya tulis ini ya. TA sama dengan akar dari ya, 6 akar 2. Ini kita kuadratkan. Kemudian ditambah lagi dengan 3 dikuadratkan juga ya. Sama dengan akar 6 pangkat 2 itu 36. Akar 2 kuadrat itu 2. Jadi 36 kali 2 adalah 72. Ditambah 3 kuadrat 9. Sama dengan akar dari 81. Akar 81 sama dengan 9 ya. Jadi panjang TA di sini adalah 9. Ya, yang ditanyakan tadi adalah jarak titik V ke garis TA. Ingat ya, jarak itu yang paling dekat, dan yang paling dekat itu apabila ditarik tegak lurus. Seperti ini ya. Jadi kita bisa mencari panjang V. Misalnya di sini saya kasih nama O aja ya, saya kasih O. V ke O ya, atau O ke V itu bisa kita cari sama yang menggunakan konsep luas segitiga. Luas segitiga yang pertama adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ini kita buat perbandingan juga, alas kali tinggi dibagi 2. Bagi 2-nya kita coret saja.
Nah, yang pertama alasnya misalnya 3, kemudian tingginya 6 akar 2, berarti 3 kali 6 akar 2 sama dengan, nah sekarang alasnya yang TA ini berarti 9 dikalikan O ke V, itu tingginya. Hasilnya dikalikan adalah 18 akar 2 sama dengan 9 kali OV. Jadi OV atau jarak titik V ke garis TA adalah 18 akar 2 dibagi dengan 9. Ya, jadi OV sama dengan 2 akar 2 cm ya. Jadi jarak titik V ke garis TA adalah 2 akar 2 cm. Contoh soal nomor 8 itu tentang bangun ruang balok. Nah, di sini sudah ada soalnya ya, diketahui panjang KL 12 cm, LM-nya 9 cm. Nah, yang diketahui lainnya adalah tentang volume. Volumenya 540 cm kubik. Nah, yang ditanyakan adalah jarak rusuk LM ini terhadap rusuk OR yang ini ya. Jadi rusuk bawah sama rusuk atas. Nah, atau bisa dicari OL-nya, OL atau RM-nya yang kita cari jaraknya ya. Langsung saja, volume itu suatu balok rumusnya adalah panjang kali lebar kalikan tinggi. Nah, yang sudah diketahui di sini adalah volumenya 540 sama dengan panjangnya 12, lebarnya adalah 9, nah, kalikan dengan tingginya belum diketahui, sehingga kita bisa mencari tingginya, yaitu 540 dibagi dengan pindah ruas ya, jadi pembagi 12 kali 9. Jadi tingginya sama dengan, ini kita sederhanakan dulu biar mudah, 54 dibagi 9 itu hasilnya adalah 6 ya, 60 dibagi 12 itu tingginya adalah 5 cm ya, tingginya 5 cm. Yang kita cari bukan tinggi tetapi adalah jarak OR dan garis LM. Nah, di situ diwakili boleh OL, boleh RM. Saya ambil OL saja. OL. Nah, garis OL itu adalah jarak rusuk LM terhadap rusuk OR. Nah, sekarang kita buat segitiganya dulu. Segitiga yang melibatkan OL. Tentu saja kita buat ya, segitiga siku-siku yang ini. Ya, di sini O, di sini K, di sini L. KL sudah diketahui yaitu 12 cm. Sedangkan OK sudah diketahui atau tingginya tadi yaitu 5 cm. Ini siku-siku. OL merupakan sisi miring, maka bisa dicari menggunakan rumus Pitagoras. Jadi OL sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 25 sama dengan akar dari 169. Akar 169 adalah 13. Sehingga jarak rusuk LM terhadap rusuk OR atau diwakili oleh garis OL tadi adalah 13 cm.
nomor 9 itu sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 12 cm. Jadi kubusnya harus digambar terlebih dahulu supaya nanti lebih jelas. Nah, untuk memberi nama pada kubus itu urut ya, dari bawah sini berarti di sini A, B, C, D. Nah, mulai dari bawah kiri lagi E, F, G, A. Seperti itu cara memberi nama titik sudut pada kubus. Nah, sedangkan rusuknya 12 cm ya, ke-12 rusuknya sama panjang yaitu 12 cm. Nah, sekarang titik T itu merupakan perpotongan antara diagonal EG dan FH. Berarti kita hubungkan dulu HF dan EG. Nah, ini hanya garis bantu saja. Nah, yang kita ambil di sini adalah perpotongannya. Perpotongannya itu adalah titik T. Maka di sini kita kasih nama titik T. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik A, di sini titik A terhadap ruas garis CT, maka kita hubungkan dulu C ke T. Nah, jarak titik A ke garis CT. Tentu A ini kita hubungkan dulu ke garis CT ya, supaya lebih mudah. Ya. Nah, yang ditanyakan itu bukan AC, bukan AT, tapi jaraknya. Jarak itu diambil tegak lurus dengan garis CT ini dari titik A, ditarik tegak lurus dengan garis CT tadi. Nah, jatuhnya di mana kita belum tahu karena kita belum tahu dulu ini segitiga apa. Nah, sekarang kita cari tahu A ke T dan T ke C itu sama ya, karena dari sudut sini bawah kiri, sini kanan, ini sedangkan di tengah-tengah pasti sama ya, cuma setengahnya. Sedangkan AC itu lebih panjang ya, lebih panjang karena dia diagonal sisi. Oleh karena itu ini segitiganya adalah segitiga sama kaki ya, bukan sama sisi. AT dan TC itu sama. Nah, sekarang supaya tegak lurus tentunya bukan di tengah-tengah CT, karena ini tadi segitiga sama kaki, bukan sama sisi. Kalau sama sisi pasti kalau ditarik nanti pas di tengah-tengahnya. Nah, ini kalau ditarik tegak lurus ini. Nah, di sini tegak lurus. Nah, tapi kita belum tahu ini seperberapanya, bukan setengah, yang jelas bukan setengahnya karena ini tadi bukan sama sisi. Nah, sekarang kita potong segitiganya di samping sini ya, saya potong. Ya, ini tadi sini T, di sini A, di sini tadi C. Ya, yang sudah bisa kita cari dengan cepat itu adalah panjang AC. AC itu adalah diagonal sisi. Jadi kalau suatu kubus diketahui rusuknya, mencari diagonal sisi itu tinggal menambahi akar 2 di belakangnya ya. Jadi panjang AC di sini adalah 12 akar 2. Nah, sekarang kita cukup mencari satu saja, panjang AT. Nah, cara mencari panjang AT kita gambar saja di sini ya. Kita berarti ambil segitiga A,
TE. Nah, di sini E, T, di sini A. E ke T itu adalah setengah dari EG, setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya adalah 12 akar 2, maka ET atau setengah dari diagonal sisi adalah 6 akar 2. Sedangkan E ke A tadi adalah tingginya atau rusuknya, yaitu 12. Sehingga AT bisa kita cari dengan Pitagoras, yaitu 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratkan, sama dengan akar dari 144 ditambah 6 kuadrat 36. Akar 2 kuadrat 2, berarti 72, sama dengan akar dari 216 ya. Bisa disederhanakan ya, akar dari 216 itu adalah 36 kali 6 ya, jadi gini aja saya tulis, berarti 36 kali 6 sama dengan 6 akar 6 cm. Itu adalah panjang AT. Berarti bisa ditulis langsung di sini, yaitu 6 akar 6. Nah, otomatis di sini juga sama ya, 6 akar 6. Nah, sekarang tadi kan kita tarik tegak lurus terhadap garis CT. Ini yang kita cari. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Nah, ini yang kita cari, sedangkan ini bukan pas tengah-tengahnya. Lalu bagaimana mencarinya? Nah, kita menggunakan luas segitiga ya. Ini bisa kita cari ke bawah sini, T ke bawah. Ke bawah ini bisa kita cari terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini adalah P. Ya. Karena A ke S itu jarak yang kita cari ya, otomatis kita menggunakan konsep luas segitiga ya. Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2 ya. Di sini yang menjadi alas adalah AC. Jadi luas segitiganya alasnya AC kali tingginya adalah TP ya, bagi 2. Nah, sama aja ketika sekarang TC menjadi alasnya, TC. Nah, sekarang tingginya tadi adalah AS. Nah, AS ini yang kita cari, atau jarak titik A ke CT. Nah, AS itu adalah jarak titik A ke CT, sehingga diperoleh AC-nya tadi adalah 12 akar 2 kalikan TP. TP-nya tadi 12 sama dengan TC 6 akar 6 dikalikan dengan AS. 12 kali 12 144 akar 2 ya, sama dengan 6 akar 6 dikalikan AS, sehingga AS sama dengan 144 akar 2 dibagi 6 akar 6. Jadi AS sama dengan 144 dibagi 6, itu adalah 24 ya. Kita coret dulu, berarti 24 akar 2 nya kita coret, jadi yang di bawah sisa akar 3. Kalikan sekawan akar 3 per akar 3 sama dengan 24 akar 3 per 3 sama dengan
8 akar 3, sehingga jarak titik A ke garis CT adalah 8 akar 3 cm. Contoh soal nomor 10, 5 segi 4 beraturan dengan alasnya yaitu A, B, C, D. Berarti di sini A, B, C, D. Kemudian di sini adalah T-nya. Mempunyai panjang rusuk alas 8 cm. Berarti alasnya di sini adalah 8 cm. Karena ini segi 4 beraturan, maka BC sama dengan AB 8 cm juga ya. Kemudian rusuk tegaknya 8 akar 2. Saya mewakili TC nya aja, berarti di sini adalah 8 akar 2 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik C, kita tandai dulu C nya, ke rusuk TA. TA ini TA ya, TA. Maka kita hubungkan titik dan garisnya dulu supaya lebih jelas ya. TA nya kita tebali saja supaya lebih jelas ya. Nah, jadi C tadi dengan garis TA kita hubungkan, maka terbentuklah sebuah segitiga. Nah, sekarang AC ini panjangnya berapa? Karena ini persegi ya, dengan rusuk 8, otomatis karena ini adalah diagonal sisi, maka panjang AC diagonal sisi berarti adalah 8 akar 2. Nah, TA dan TC itu kan sama ya, 8 akar 2 juga. Otomatis segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik C ke TA. Otomatis ditarik tegak lurus. Supaya tegak lurus karena ini segitiganya sama sisi. Nah, nanti jatuhnya pas di tengah-tengah ya. Kita gambar dulu segitiga sama sisinya, kita potong. Ya. T, A, dan C. Ini masing-masing 8 akar 2 ya. Nah, kita potong tegak lurus. Ini pas di tengahnya. Karena segitiganya adalah segitiga sama sisi ya, pas di tengahnya sini. Misalnya kita kasih nama di sini adalah P. Nah, jarak titik C ke garis AT itu diwakili oleh CP ya. Ini yang kita cari jaraknya. Cara mencarinya bagaimana? Ya, tentu kita menggunakan luas segitiga ya. Kita tulis dulu P, kita tarik tegak lurus ke bawah sini. Nah, tegak lurus. Nah, misalnya di sini S. Ya, kita mencari panjang PS ya, TS. Kita mencari panjang TS dulu. Nah, kalau dipotong segitiga siku-sikunya begini. Di sini T, S, di sini A. Nah, ini gambarnya. Nah, kita potong dulu untuk mencari panjang TS. AS itu adalah setengah dari AC. Setengah dari 8 akar 2 berarti adalah 4 akar 2. Sedangkan AT tadi adalah 8 akar 2. Jadi TS sama dengan akar dari,
karena yang diketahui sisi miring maka dikurang ya. 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan 8 kuadrat 64 akar 2 dikuadratkan 2. 64 kali 2 adalah 128 dikurangi 16 kali 2 32 sama dengan akar dari 96. Akar 96 itu 16 dikalikan 6 ya. 16 dikali 6 sama dengan 4 akar 6. Jadi panjang TS-nya adalah 4 akar 6. Panjang TS. Nah, sekarang luas segitiga di mana AC merupakan alasnya, maka diperoleh AC kalikan tingginya tadi adalah TS ya. TS merupakan tingginya. Kita tulis TS. Itu akan sama ketika alasnya adalah AT dikalikan, nah yang menjadi tinggi adalah C ke P. C ke P itu adalah jarak titik C terhadap garis AT atau yang kita cari ya. Nah, sekarang AC nya adalah 8 akar 2 kalikan TS nya tadi adalah 4 akar 6 sama dengan AT. Nah, ke T sama ya, tadi adalah 8 akar 2 dikalikan C ke P. Nah, ini ada 8 akar 2, 8 akar 2 ya, berarti CP nya sama dengan 4 akar 6.